Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa ba'd. Bapak-bapak hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas yang mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah masuk di bulan Sya'ban. Malam ini masuk 3 Sya'ban. Berarti tidak sampai 1 bulan maka kita akan memasuki bulan Ramadan. InsyaAllah. Saat-saat yang bagi setiap orang mukmin, orang beriman pasti bergembira. Menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Jadi kalau para pengusaha baik muslim termasuk juga non-muslim itu sangat bergembira ketika mau datang Ramadan. Kenapa? Karena mereka akan meraup keuntungan yang begitu banyak. Nah kalau mereka motivasinya dunia saja gembira gitu. Nah kita motivasinya akhirat gitu. Harusnya lebih dahsyat lagi. Gitu. Apalagi ketika kita merasa kita masih banyak dosanya gitu. Maka sebentar lagi kita akan masuki salah satu stasiun penghapus dosa gitu. Yaitu bulan Ramadan. As-shalawatul khamsu wal jumu'ah ilal jumu'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza jutunibatil kaba'ir. Jadi ada 3 stasiun penghapus dosa yang Allah siapkan dalam kehidupan kita. Pertama salat 5 waktu. Ya, jadi ketika kita tadi salat maghrib maka dosa kita dari asar sampai maghrib dihapus. InsyaAllah gitu ya. Nanti begitu kita sholat Isya, maka dosa kita di antara maghrib dan Isya itu dihapus. Nah, jadi ini stasiun harian kalau saya bahasakan. Penghapusan dosa. Yang kedua adalah penghapusan dosa pekanan. Yaitu dari Jumat ke Jumat. Nah bisa jadi stasiun harian ada yang tidak terhapus dosanya. Melalui stasiun pekanan tidak ada yang terhapus dosanya. Ada yang tidak terhapus. Maka itu di cover di stasiun tahunan. Yaitu bulan Ramadan. Maka Allah atau Nabi bersabda, Man hurima khairaha faqad hurima. Siapa yang Allah haramkan mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan, maka Allah haramkan sepanjang tahun itu kebaikan. Jadi makanya kita jangan sampai tidak mengambil posisi ya, ketika bulan Ramadan ini. Maka sambutlah dengan penuh kegembiraan, penuh kebaikan gitu. Walaupun kadang masih beredar hadis-hadis yang dhaif bahkan maudhu terkait dengan ini. Saking semangatnya mau Ramadan gitu. Ya, salah satu hadisnya adalah man fariha bidukhil Ramadan faqad haramallahu jasadahu ala niron. Siapa yang bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka jasadnya diharamkan dari neraka gitu. Nah, ini enak banget kan gitu ya, gembira. Ya, walaupun memang benar, pada hakikatnya bisa benar. Tetapi ini hadisnya masalahnya dhaif. Bahkan sebagian ulama mengatakan maudhu gitu. Tapi masih banyak kemudian yang menyampaikan tentang yang katanya ini hadis gitu. Tapi ala kulli hal memang kita harus bergembira, bersenang hati ketika menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Makanya disebut dengan marhaban ya Ramadan. Marhaban itu dari kalimat rohaba yurahibu, tarhib maka disebut. Maknanya menyambut. Nah, tidak sekedar nyambut, tapi menyambutnya dengan penuh kelapangan dan kegembiraan. Ya. Kadang kita ada orang nerima kita datang, disambut. Tapi dalam hatinya sih sebenarnya jengkel gitu. Mau diusir nggak enak gitu. Ya gitu. Ya udahlah terpaksa lah gitu. Nah itu namanya bukan tarhib namanya. Ya, jadi kalau kita nyambut Ramadan masih dengkel, ya puasa lagi. Ya puasa lagi gitu. Ya taraweh lagi gitu ya.
Ya nggak bisa ngerokok siang hari. Gitu. Nah itu namanya belum tarhib. Ya belum tarhib. Makanya harus tarhib. Ya, insya Allah ahli hisab tetap bisa ngerokok insya Allah. Seperti itu ya. Jadi sambutlah dengan gembira. Masih ini kalau para ulama kan udah lama nyambutnya gitu. Nah kita termasuk sudah mepet gitu. Ya, maka kita berharap mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita sampai bertemu dengan Ramadan. Dan Ramadan itu benar-benar menjadi pembakaran atas semua dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita Sirah Nabawiyah pada tema tentang perang Mu'tah. Jadi kita sampai di tibanya pasukan itu di satu lembah. Ya, sebenarnya lembah Mu'tah. Gitu. Tapi sebelumnya mereka, jadi peperangannya tempatnya namanya Mu'tah. Mu'tah itu nama sebuah desa. Gitu ya. Tetapi sebelum itu terjadi, ya, maka pasukan kaum muslimin singgah di lembah yang jadi basis pertahanan itu di lembah Ma'an namanya. Ya. Maka dari situlah kemudian panglima besarnya yaitu Zaid bin Harisah mengirim mata-mata seberapa banyak pasukan musuh gitu. Sehingga didapatlah informasi bahwasanya jumlahnya 200.000. Gitu. Kok bisa dihitung gitu? Bisa. Karena kalau dulu ya bahasanya konvensional. Artinya barisannya ketahuan. Ya, dari barisan itu ketahuan tuh. Termasuk nanti juga ketika perang. Jadi mau berapa hari pun posisi nggak berubah gitu. Sehingga musuh tuh hafal, dia lagi gitu. Ya, seperti itu. Maka itu nanti yang bakal dirubah oleh Khalid bin Walid strateginya. Yang tidak pernah ada strategi kayak begitu. Ya, yang akhirnya membuat mereka bingung pasukan Romawi. Ini selama 6 hari kita berhadapan dengan pasukan yang jumlah jauh di bawah kita nggak bisa ngalahin. Lah ini kok ada tampang baru-baru semua gitu. Padahal orangnya dia aja gitu. Karena apa? Sama Khalid bin Walid ditukar posisinya. Gitu. Nah, jadi bahasanya tadi konvensional begitu. Termasuk juga dari sisi jumlah gitu. Jadi jumlahnya ketahuan gitu. Nah, di satu sisi juga ternyata mereka juga kirim mata-mata. Tapi alhamdulillah mata-matanya itu ketangkep. Ya, mata-mata yang dikirim oleh pasukan Romawi. Bahkan ketika itu yang dikirim adalah anaknya Al-Haris, pimpinan Al-Ghassan ya, Raja Ghassan. Dikirim, ketangkep bahkan kemudian dibunuh. Dengan beberapa orang bersamanya semua dibunuh. Nah, kabar ini sampai kepada mereka, pasukan Romawi, sehingga mereka semakin bersemangat juga untuk berperang menghadapi kaum muslimin. Maka ketika sudah mampu mendata berapa jumlah musuh, ketika itu para sahabat bermusyawarah. Ini nggak main-main, kita cuma 3.000 gitu. Pasukan 200.000 gitu. Nah, ya jiwa kemanusiaannya muncul gitu. Wah, ngeri juga ini. 3.000 lawan 200.000 gitu. Maka akhirnya mereka bermusyawarah itu. Berlangsung sampai 2 hari musyawarah. Ini apa nih yang akan kita ambil keputusannya gitu. Maka mengerucutlah pada dua usul. Ya, 2 keputusan. Tinggal diambil dari 2 ini, mana yang mau ditentukan. Ya, apa dua keputusan itu? Satu, kita kirim orang ke Madinah. Sampaikan tentang kondisi pasukan Romawi yang jumlahnya 200.000. Dan minta bantuan pasukan. Ya, pasukan tambahan minta dikirim lagi dari Madinah. Gitu. Lalu kemudian usul yang kedua, udah nggak usah. Kita perang aja. Langsung aja lu serang. Kata Rasulullah sudah mengirim kita memang untuk perang. Udah nggak ada lagi, mau ngapain lagi gitu. Nah, sementara sempat ada usulan, udah di samping kita nyerang, tapi juga kita ngirim utusan. Itu mah nggak ini. Sampai akhirnya di antara mereka saling memotivasi gitu. Tentang lebih kuat mana keputusan yang kemudian diambil. Yang pada akhirnya
keputusannya adalah udah kita serang aja, nggak usah kirim pasukan, nggak usah minta bantuan lagi ke Madinah. Karena Rasul sudah mengirim kita. Kan kita kemarin emang mau mati gitu. Ya, mau mati gitu. Maka ketika itu Abdullah bin Rawaha, salah satu panglima pasukannya gitu, panglima ketiga, memang ahli syair ya, bersyair ya, dia mengatakan, ya qaum, wallahi innal lati takrahuna lillati kharajtum tatlubun. Wahai kaum, wahai orang-orang, demi Allah, sesungguhnya kalian benci, kalian nggak suka dengan yang kalian sebenarnya keluar ke tempat ini, sampai ke tempat ini. Memang itu kalian yang ingin kalian cari. Kenapa kalian benci? Kan kalian memang datang kemari, sampai kemari, berhadapan dengan musuh Romawi, memang pengen mati syahid gitu. Pengen cari mati. Dan itu yang kalian cari selama ini. Gitu. Lalu kenapa kemudian kalian benci, nggak suka? Gitu. Wa ma nuqatilun nas bi'adadin. Dan tidaklah kita memerangi mereka karena banyaknya jumlah. Kita memerangi mereka tidak melihat dari sisi jumlah. Jumlah kita yang sedikit sekarang harus berhadapan dengan musuh yang jumlahnya 200 ribu. Ya. Kemudian wala kuwatin wala kasrotin. Juga bukan karena kekuatan kita. Bukan karena banyaknya kita. Enggak. Kenapa? Wallahi, ya, dalam kesempatan yang lain, Umar dalam riwayat lain juga mengatakan demikian. Jadi kita itu kalau memerangi musuh karena dasar kemampuan kita, kekuatan kita, baik dari sisi jumlah, persenjataan dan lain sebagainya, wallahi kita nggak bakalan menang. Umat Islam nggak bakalan menang. Kalau sandarannya pada hal-hal tadi gitu. Karena jumlahnya pasukan, karena senjata, karena mereka jauh lebih banyak, persenjataan mereka lebih lengkap, lebih canggih, nggak bakalan menang kita. Ya, tapi kemudian apa kata Abdullah bin Rawaha? Manuqatiluhum illa bihadaddin. Kita tidak memerangi kecuali karena agama ini. Karena Islam ini. Karena Islam yang memerintahkan kita untuk berjihad. Alladzi akramanallahu bi. Ketika Allah telah memuliakan kita dengan agama ini. Kita sudah mulia dengan agama ini. Nah inilah yang menjadi dasar kenapa kita memerangi mereka gitu. Jadi kita sudah dimuliakan. Ngapain kita mencari kemuliaan yang lain selain Islam? Maka Umar bin Khattab pun pernah mengatakan gitu. Jadi kalau kita mencari kemuliaan, mencari izzah, kehormatan bukan dari Islam, maka wallahi kita akan menjadi orang yang paling hina. Gak ada kemuliaan yang lebih tinggi kemudian melainkan bersama Islam. Nah itu kata Umar bin Khattab di dalam kesempatan yang lain. Maka kemudian fantaliku, berangkat, pergi. Fa innama hiya ihdal husnayain. Karena sesungguhnya ada satu dari dua kebaikan yang bakal kita dapatkan dalam peperangan ini. Imma zuhurun wa imma syahadah. Bisa jadi kita diberikan kemenangan, bisa jadi juga kita mati syahid. Nah ini. Jadi mereka saling memotivasi. Jadi penting nggak? Ya, saling memotivasi itu sangat penting dilakukan oleh kita. Tidak hanya dalam peperangan, termasuk dalam pengajian ini, dalam satu jamaah. Ya, kadang-kadang iman kita turun, itu perlu dimotivasi. Ya, makanya salah satu yang membuat keimanan kita bisa istiqomah itu kata para ulama, mujalasatul ulama diantaranya. Ketika kita sering bersama dengan para ulama, duduk bareng dalam satu majelis. Atau juga yang kedua, mujalasatul as-solihin, yaitu satu majelis dengan orang-orang soleh. Gitu. Kalau kita enggak bersama mereka, wah, orang bersama mereka aja kadang-kadang kita turun gitu. Nah, termasuk ini Abdullah bin Rawaha, itu kan memotivasi begitu menjelang peperangan ini. Tapi ternyata nanti begitu dua panglima sudah syahid, kan yang ketiga dia. Begitu dia sudah ngangkat bendera, itu dia nggak langsung maju. Masih ragu melihat bagaimana kondisi dua temannya panglima sebelumnya yang
syahid. Apalagi saat melihat di depan matanya bagaimana Ja'far itu mati syahidnya bagaimana gitu. Sampai tubuhnya terbelah. Gitu. Tangannya putus, kanan dan kiri. Tubuhnya sampai terbelah gitu ya. Maka itu setan berbisik di situ. Ya, jadi ini setan kan gitu. Yang akhirnya membuat Abdullah bin Rawah itu ragu, sempat nahan diri, dia tidak langsung maju ke hadapan musuh. Berpikir dia. Karena melihat kondisi pendahulunya dalam kondisi yang matinya seperti itu. Yang sangat sadis gitu ya. Nah, maka ini penting kita saling memotivasi begitu. Mengingatkan, tausiah gitu. Makanya orang-orang yang tidak merugi itu salah satunya orang yang saling bertausiah. Ya. Saling nasihat menasehati gitu. Nah, di kalangan para sahabat juga begitu. Kalangan para sahabat. Jadi penting. Maka kemudian mulailah ketika itu kaum muslimin ya akhirnya memutuskan, ya sudah, kita serang musuh. Kita tidak perlu mengirim utusan ke Madinah. Dah, kita kemari datang jauh-jauh memang pengen mati. Pengen masuk surga. Pengen masuk surga. Maka akhirnya ba'da sholat subuh di hari pertama Zaid bin Harisah langsung memerintahkan pasukan untuk menyerang musuh. Ya. Ba'da sholat subuh langsung, Pak. Gitu. Begitu selesai sholat, udah langsung. Ya. Nggak pakai sarapan nasi uduk lagi. Ngopi, ngeteh gitu nggak. Udah langsung. Orang makan aja sambil perang gitu. Ya, sholat. Makanya nanti perang itu nggak berhenti, Pak. Dari habis subuh sampai maghrib. Mungkin kita nanya, gimana sholatnya? Gimana Pak sholatnya? Berhenti dulu? Enggak, mati malah. Ya. Sudah, sholatnya pakai isyarat udah. Ustaz, sholat khauf. Sholat khauf itu kalau belum berhadapan. Kalau belum berkancah peperangan itu namanya sholat khauf. Bergantian. Sebagian berjaga, sebagian sholat. Nah kalau dia begitu, gimana mau sholatnya? Mau cari normal gitu sholat. Minggir dulu sholat dulu gitu. Udah di atas kuda aja pakai isyarat udah. Gitu. Ya. Jadi dari ba'da subuh sampai maghrib. Gitu. Nah diserang itu langsung. Wah, itu kaget luar biasa pasukan musuh. Kenapa? Pasukan Romawi nggak biasa perang kayak begitu. Mereka biasanya perangnya nanti siangan. Gitu. Ba'da duha lah gitu, waktu duha gitu. Gitu. Nah, gitu. Jadi mereka gitu. Ya memang kan nggak mungkin perang malam. Ya perang masih gelap nggak mungkin juga kan gitu. Ya jadi memang gelap nggak bisa, nggak bisa melihat musuh, percuma juga. Nah Zaid bin Harisah langsung mengambil tindakan langsung serang habis sholat subuh. Wow mereka masih ada yang macam-macam lah gitu ya. Kaget mereka, kocar kacir mereka, berantakan itu. Istilahnya nggak ada perlawanan. Banyak kemudian dari mereka yang mati. Sampai kemudian waktu maghrib berhenti. Ya, kaum muslimin balik. Gitu. Nah, sementara mereka karena banyak yang mati, itu mengevakuasi yang mati semalaman. Iya, saking banyaknya, kaum muslimin balik. Gitu. Ngapain? Tidur? Kagak. Sholat qiyamul lail, Pak. Gitu. Lagi perang. Gitu. Ruhiyahnya di situ, kekuatan ruhiyahnya. Gitu. Balik. Pengenin perang, kita kerja aja di kantor, duduk aja capek, Pak. Ini perang, di atas kuda, di padang pasir yang panas. Gitu. Itu gimana itu? Ya. Kemarin gambaran aja sih, saya pengalaman pribadi ketika ngantar istri, pakai fasilitas BPJS, wah. Nah, datang jam 9 mulai sampai rumah sakit. Baru dipanggil jam 3 sore, Pak. Sampai rumah sakit. Berobat malah sakit, Pak. Kata, kenapa Mi? Gitu. Pusing lihat orang dari pagi sampai sore banyak banget gitu. Apalagi yang datang orang sakit semua gitu ya.
Ketularan tuh gitu. Nah gitu kadang-kadang serba salah, nggak diambil fasilitasnya, sayang kita bayar gitu ya, diambil kayak begitu. Gitu. Iya, jam 3 saya nemenin sampai jam 9 pagi sampai jam 3 sore gitu, saya temenin itu. Begitu panggil selesai ngantri obat taruh di apotek. Jam 4:30 dipanggil, Bu, ngambilnya besok ya Bu, besok lagi. Ini kalau orang yang penyakit kronis mati kali di situ tuh. Saking panjangnya gitu ya. Nah ini sebuah gambaran. Itu saja kita lelah. Nah ini para sahabat dari subuh sampai maghrib. Hah? Bulan kemarin sudah disampaikan. Bukan bulan Ramadan tapi. Bukan bulan Ramadan. Ya, jadi bulan biasa. Ya, jadi beda. Ya Badar juga sama sih gitu ya. Badar kan kalau Badar bulan puasa gitu ya. Nah, ya kalau keimanan mau puasa mau enggak gitu. Kuat aja gitu ya, seperti itu. Apalagi orang yang sudah terbiasa puasa gitu. Itu enggak ada tuh rasa-rasa capek, haus enggak ada, biasa gitu. Kalau biasa gitu. Saya dulu punya teman rajin banget puasanya gitu ya. Itu main bola tiap hari enggak apa-apa. Gitu. Main bola gitu di sekolah waktu itu. Ente enggak biasa aja gitu. Karena sudah terbiasa gitu. Itu biasa. Jadi enggak terlalu berpengaruh. Pengaruh ada seperti itu. Apalagi para sahabat ya. Ketika puasa di padang pasir, perang. Masya Allah. Luar biasa. Ini keimanan. Makanya Rasul betul mengatakan ini generasi terbaik. Ya, seandainya kita ditakdirkan hidup di masa itu, wallahu alam. Nah, maka saya sering bilang, bisakah kita seperti Khalid bin Walid, bisakah kita seperti di posisi Abu Bakar seandainya gitu. Nah, atau jangan-jangan kita tidak di posisi itu. Justru kita di posisi Abdullah bin Ubay bin Sa'lul. Na'udzubillah min dzalik gitu ya. Maka saya sering bilang, syukuri kita hidup di masa ini. Enggak usah ngayal-ngayal, coba hidup di masa Rasul. Kayak kuat aja imannya gitu. Nah, orang sekarang aja banyak alasan gitu ya. Hujan dikit, maaf nggak ke masjid. Ya, baru hujan. Gitu, kan gitu. Gimana ya di masa Rasul gitu ya. Abdullah bin Umi Maktum buta gitu ya. Buta jalan di padang pasir menuju ke masjid waktu subuh gelap, resiko serigala banyak gitu. Itu luar biasa. Orang kayak gitu aja Nabi, kamu dengar gak azan? Dengar. Datang kalau begitu. Buta. Nah, kita sehat. Ya, dengar azan, bahkan udah bangun tuh ya. Ya. Iya gitu ya. Masang alarm sih bangun, cuman bangun matiin alarmnya gitu. Nah, bukan bangun buat wudu, matiin alarm berisik banget nih. Padahal kita yang nyetel sendiri tuh alarm gitu. Nah, Ustaz pengalaman nih saat gitu. Oh gitu. Seperti itu. Nah, jadi itu. Selesai itu malam. Maghrib, balik. Sementara pasukan musuh karena banyak yang gugur, akhirnya mereka sibuk sampai ketemu pagi lagi mengevakuasi teman-teman mereka yang mati. Besoknya, habis subuh, diserang lagi. Kacau lagi. Itu berlangsung selama 6 hari. 6 hari, Pak. 6 hari habis subuh sampai maghrib. 6 hari. Gitu. Sampai akhirnya musuh bingung. Ini jumlah kita banyak, tapi kok kita kocar-kacir. Dia pakai strategi apa ya gitu. Dia bilang gitu. Akhirnya coba deh, kirim mata-mata. Coba lihat gimana strategi. Oh, ini yang menyebabkan mereka bisa memukul mundur kita gitu. Karena mereka menyerang ketika masih pagi gitu. Ba'da subuh langsung diserang. Gitu. Maka akhirnya di hari ke-7 inilah yang Rasulullah bersabda, inilah perang sesungguhnya. Karena apa? Di hari ke-7, ba'da sholat subuh, Rasul di Madinah, itu perintahkan para sahabat untuk berkumpul di sisi beliau. Semua kaum muslimin kumpul. Nah, caranya bagaimana? Karena tidak semua orang ketika itu kaum muslimin yang sholatnya di Masjid Nabawi. Ada yang sholat di Masjid Qiblatain gitu ya. Masjid-masjid yang lain gitu banyak. Di kampung masing-masing gitu.
Nah, tapi mereka walaupun ketika subuhnya sholat di masjid mereka masing-masing, begitu dengar seruan ini, mereka tahu ini ada hal penting gitu. Apa seruannya? As-sholatu jami'ah. Ya, sholatu jami'ah itu buat panggilan yang penting. Ya, as-sholatu jami'ah. Bilal kumandangkan itu. Habis sholat subuh gitu. Maka orang paham dengan kalimat itu. Maka orang yang paling terakhir istilahnya mendengar suara Bilal, kemudian menyambut lagi agar kesananya dengar lagi gitu. Wah, ini udah pasti tahu lah. Ini kalau as-sholatu jami'ah pasti ini harus disampaikan kepada seluruh penduduk Madinah. Maka disampaikan itu. Begitu yang paling jauh ya, udah yang paling terakhir lah dengar suara Bilal, maka mereka pun teriak as-sholatu jami'ah. Begitu juga sampai yang lain gitu. Sampai akhirnya kaum muslimin ba'da sholat subuh itu semua berkumpul di Masjid Nabawi. Dan disitulah Rasulullah bercerita. Allah berikan mukjizat kepada Rasulullah seolah pertarungan itu ada di hadapan beliau. Jadi peperangan di Mu'tah yang jauhnya ratusan kilometer itu seolah sedang berlangsung di hadapan beliau. Beliau cerita detail sekali. Di setiap tindakan yang terjadi, di setiap keputusan yang diambil oleh pasukan kaum muslimin. Dan apa yang terjadi pada pasukanmu musuh. Jadi seperti di layar lebar, seperti in focus lah gitu ya. Nabi cerita detail gitu. Maka kata Nabi, dengarkan oleh kalian. Ini peperangan yang aku ingin bercerita kepada kalian tentang peperangan yang saat ini terjadi di Mu'tah. Sudah berlangsung 6 hari. Dan hari ini adalah hari ketujuh. Dan ini adalah peperangan sesungguhnya, kata Nabi. Kenapa? Karena ketika di hari ketujuh itulah 3 panglima perangnya semua syahid. Gitu. Karena tadi musuh mengambil strategi yang sama dengan kaum muslimin. Ketika 6 hari dipelajari, maka di hari ketujuh mereka pagi langsung menyerang. Tapi alhamdulillah kaum muslimin baru selesai melaksanakan sholat subuh. Jadi artinya mereka tidak begitu kaget. Gitu. Saat mendengar kedatanganmu, musuh bergemuruh. Wah, cepat-cepat kemudian mereka menyongsong kedatanganmu, musuh. Sehingga terjadilah peperangan dahsyat itu. Ya, ini tadi Nabi mengatakan inilah peperangan sesungguhnya di hari ketujuh. Gitu. Jadi maka Nabi melihat, aku melihat Zaid bin Harisah maju ke depan. Dia membawa bendera. Jadi, panglima perang itu membawa bendera. Di tangan kiri bendera, tangan kanan senjata mereka. Itu maju dengan gagah beraninya Zaid bin Harisah menghadapi musuh. Merangsek ke hadapan musuh, kata Nabi. Nabi cerita itu, Pak. Nabi cerita. Gitu. Kemudian sampai akhirnya di saat sedang hal itu dilakukan Zaid bin Harisah, ya, jadi kalau panglima perang itu biasa tidak sendiri dia ada dikawal dengan beberapa pasukan begitu. Jadi kalau terjadi apa-apa, tadi ada yang ngawal seperti itu. Nah, begitu ya, kurang lebih 10 sampai 20 orang lah di sekitar Zaid gitu. Tapi kemudian dari dekat tidak mampu kemudian membunuh Zaid, tapi dari jauh. Karena mereka melihat, oh itu yang sang pembawa bendera. Maka Zaidlah sang pembawa bendera itulah yang menjadi sasaran. Sehingga ratusan anak panah itu menusuk ke tubuh Zaid bin Harisah. Karena tadi jumlahnya 200.000, Pak ya. Jadi kalau 100 saja, ratusan saja yang nancep itu masih sedikit gitu ya. Seperti itu. Nah, salah satunya sahabat bercerita ketika kami mengevakuasi jenazah Zaid setelah hari perang ke-7 itu selesai, maka kami melihat tubuh Zaid tidak ada tersisa pun dari tubuhnya, melainkan pasti ada anak panah. Gitu. Maka jatuhlah Zaid bin Harisah. Rasul bercerita demikian. Lalu kemudian kata Rasul, kemudian bendera diambil oleh Ja'far. Ja'far langsung maju. Mengambil bendera tadi. Sama seperti Zaid bin Harisah. Dipeganglah di sebelah kiri. Kemudian dia memegang pedang di sebelah
kanan. Sama dengan gagah beraninya tanpa ragu sedikit pun dia menghadapi musuh. Sampai akhirnya dia pun menjadi sasaran utama dari pasukan Romawi. Banyak banget, Pak. Ya, sampai-sampai diceritakan Ja'far ini udah nggak bisa maju. Saking di depan itu musuh udah ngumpul gitu. Sehingga dia harus turun dari kudanya gitu. Begitu turun dari kudanya, maka kemudian mereka sama-sama menyerang pasukan musuh. Yang pertama ditebas adalah tangan kiri. Putus tangan kirinya. Ya. Putus tangan kirinya. Pak, jangan bayangin sakit lalu kita nggak mau syahid ya, Pak. Ini gini. Kata Nabi apa? Inna lil maut sakarat, begitu ya. Bagi orang yang mati itu, bagi kematian itu ada sakaratnya. Dan kita tahu Nabi menggambarkan sakaratul maut itu sakitnya luar biasa. Ya, sakitnya luar biasa. Tapi kata Nabi, khusus bagi orang yang mati syahid, itu sakitnya sakaratul maut itu seperti digigit semut. Digigit semut. Sakit gak? Sakit, Pak? Ya, sakit dong. Masa gak sakit? Cuman gak seberapa. Bilang, gak sakit, Sat. Nah, coba ya. Gitu. Sakit cuman tidak seberapa. Nah, seperti itu orang yang mati syahid, sakaratnya begitu. Gitu. Nah, berarti yang nggak mati syahid, waduh, kelihatannya aja ada orang lagi duduk, toto mati gitu ya, tuh gampang banget. Dia ngerasain sakaratul mautnya. Ada orang lagi tidur, mati, seolah kayak enak aja sih, enggak. Emang kita ngerasain dia kok seperti itu ya. Sakit, Nabi menggambarkan sakit. Tapi bagi orang yang mati syahid, itu walaupun tubuhnya tadi terbelah-belah, tangannya putus, sakaratul mautnya seperti digigit semut, kata Nabi. Gitu. Ya, jadi tadi perlu saya sampaikan, biar kita tetap punya keinginan untuk mati syahid. Gitu. Ya. Jadi setiap kita harus punya cita-cita pengen mati syahid, Pak. Gitu. Jangan sampai nggak punya keinginan, udah saya matinya biasa aja lah gitu. Enggak. Karena apa? Keutamanya luar biasa masalahnya. Ya. Tadi dari sisi sakaratul maut cuman seperti digigit semut. Yang kedua jelas langsung masuk surga. Ya. Kenapa langsung masuk surga? Karena begitu tetesan darah pertama, maka dihitunglah pahalanya di situ. Berapa banyak misalnya darah yang menetes. Maka banyak banget seperti itu. Yang ketiga, jelas dia bisa memberikan syafaat kepada 70 keluarganya. Syafaat 70 keluarganya. Kita bisa rekomendasikan untuk masuk surga. 70 keluarga, Kak. Ya. Jadi sekeluarga masuk surga semua. Kalau mati syahid gitu. Seperti itu. Jadi inilah yang dikejar oleh para sahabat. Seperti itu. Nah, sampai kemudian pindah lagi, dipegang itu sebelah kanan, atau dalam riwayat lain kanan dulu baru kiri. Intinya kemudian yang kedua tangannya putus dua-duanya. Dua tangannya putus. Tapi kemudian dia apit dengan dada, jangan sisa lengannya yang masih tersisa kemudian diipit. Biar nggak jatuh. Lalu kemudian ditusuk bertubi-tubi sampai tadi riwayat lain menyebutkan seperti terbelah badannya. Terbelah badannya. Maka syahidlah Ja'far bin Abi Thalib. Maka kemudian bendera selanjutnya diambil oleh Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu. Abdullah bin Rawahah tadi, begitu dia pegang bendera, dia nggak seperti dua panglima sebelumnya. Begitu pegang bendera langsung maju gitu. Tapi dia diam dulu. Ya, muncul seperti rasa takut dalam dirinya. Gitu. Maka akhirnya dia cepat-cepat sadar tuh saat itu. Dan bisa memotivasi dirinya sendiri. Dia mengatakan, wahai jiwa, kamu takut apa? Ya. Toh kamu tetap akan mati di medan perang ataupun di atas ranjang. Kenapa kamu takut? Bukankah ini? Ya seolah dia berbisik dalam hatinya, berkata dalam hatinya gitu. Toh kamu tetap akan mati gitu. Bukankah ini yang kamu cari selama ini, kematian kayak begini? Maka kemudian dia pun langsung merangsek ke hadapanmu. Musuh gitu. Ya. Sampai di tengah pertempuran itu
Ya tadi karena ya jadi makannya begitu Pak. Nah itu kelihatan dari jadi sambil perang itu sambil makan gitu. Gitu. Maka saat Abdullah bin Rawaha lagi perang itu, maka saudaranya itu ngelemparin daging. Lemparin daging. Nih, penuhi tubuhmu dengan ini agar lebih kuat. Maka ditangkap oleh Abdullah bin Rawaha, kemudian dia makan. Tapi sebelum habis, dia langsung buang. Kenapa? Ini kelamaan, saya masuk surganya kelamaan gitu. Kalau saya ngabisin berarti saya lama mati syahidnya gitu. Dibuang langsung Pak. Akhirnya dia maju dan akhirnya dia budesa syahid Pak. Jadi pengen buru-buru mati Pak. Gitu. Sayang. Kita jangankan perang Pak. Gitu. Lagi makan aja entah dulu gitu. Jadi, tanggung kan gitu ya seperti itu. Ya walaupun begitu ya seperti itu. Jadi bahkan sering jadi dalil kan gitu. Jadi kalau udah ada makanan makan dulu baru sholat. Nah cuman masalahnya kenapa di hidang ini menjelang sholat mulu gitu. Itu dia masalahnya gitu. Nah, seperti itu. Nah sampai kemudian syahidlah Abdullah bin Rawaha. Maka ketika ketiga panglima ini syahid, Nabi mengatakan tuh. Jadi dengan lancarnya sebelum menceritakan Zaid, lancarnya terus menerus Nabi berkata di hadapan para sahabat menceritakan heroiknya seorang Ja'far sampai dia menemui syahid, sampai kemudian saat bendera itu dipegang oleh Abdullah bin Rawaha, Nabi berhenti. Nabi seolah memperhatikan apa nih yang mau dilakukan oleh Abdullah bin. Tadi kan dia ragu, diam dulu. Maka Nabi ceritanya berhenti. Nah, sahabat semua dengerin. Nih kayak bapak nih sekarang nih dengerin gitu. Apa nih ngomong apa Ustaz? Gitu ya, seperti itu. Barulah kemudian begitu dia maju sampai menemui syahidnya dan Nabi pun berkata, aku melihat Ja'far ya, aku melihat balasan rumah bagi Ja'far dan Zaid itu istananya luar biasa kata Nabi. Berbeda dengan istananya Abdullah bin Rawaha. Nah, beda saat istilahnya ada fasilitas lain yang tidak didapatkan oleh Abdullah bin Rawaha. Sehingga sahabat nanya, Nabi kok begitu? Tiga-tiganya sahabat engkau wahai Nabi. Tiga-tiganya berperang. Tiga-tiganya mati syahid. Kok balasannya beda? Maka kata Nabi, karena Abdullah bin Rawaha sempat ragu. Sempat takut Pak. Karena ragu dan ada rasa takut, sehingga pahalanya dikurangin. Pahalanya dikurangin. Maka itulah yang memang masuk surga itu ya karena amal. Itu kan amal kan tadi. Yang dua nggak ragu, wah nggak takut mati. Yang satu sempat ada rasa takut, tapi kemudian dikasih fasilitasnya beda sedikit. Gitu. Jadi amal Pak. Jadi jangan mengandalkan rahmat Allah. Walaupun betul juga masuk surga itu karena rahmat Allah. Gitu. Tetapi rahmat Allah itu nggak datang kalau kita tidak beramal. Gitu. Karena tadi saya sering sampaikan pemahaman ini, ya apa namanya? Karena memang kenapa rahmat Allah ya? Kalau bukan karena rahmat Allah kita nggak pantas masuk surga. Gitu. Amal kita itu serba sedikit, serba minimalis gitu ya. Seperti itu. Jadi sebenarnya dibayar banding surga nggak cukup gitu. Tetapi Allah tetap bikin standar. Ya, untuk masuk surga juga harus beramal ya, seperti itu. Jadi ini penting ya. Walaupun Allah tahu amal kita tidak layak sebenarnya untuk masuk surga, tapi Allah tetap hargai amal kita itu. Seperti itu. Walaupun minimalis seperti itu. Hadirin sekalian sudah masuk Isya gitu. Insyaallah nanti kita lanjutkan, mungkin ini pertemuan terakhir sebelum Ramadan ya. Kita ketemu lagi bulan apa? Paling bulan April bulan Mei ya. Iya Mei ya gitu. Karena Ramadannya awal Maret gitu. Puasanya awal Ramadan Idul Fitrinya ya. Idul Fitrinya awal April gitu. Ya berarti ketemunya nanti di bulan Mei. Ya. Diingat-ingat sampai mana ya gitu. Takutnya lupa gitu ya, seperti itu. Demikian lebih kurangnya saya maaf. Waktu kita sudah masuk salat Isya.
kita tutup dengan doa. Atau kita kembalikan ke pembawa acara dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.